Kitab Tasawuf karya Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Imam Asy-Syaroni. Ringkasan cerita-cerita ulama, salah satu ulama yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Beliau lahir di Mesir. Ketika berumur 7 atau 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Karangan kitabnya pun sangat banyak dan masyhur di kalangan pesantren. Kitab ini sangat klasik, karena ajarannya langsung diambil dari sumber-sumber klasik, seperti sirahnya para sahabat Nabi, kitab Taurat. Nama lengkap beliau adalah Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Syarani Al-Ansari Asy-Syafi'i Asy-Syazili Al-Misri. Abdul Wahab Asy-Syarani terkenal dengan panggilan Imam Asy-Syarani, yaitu salah seorang sufi terkenal yang diakui sebagai wali kutub pada zamannya, yang memperoleh gelar sufistik Imamul Muhaqqiqin wa Zutwatul Arifin, pemuka ahli kebenaran dan teladan orang-orang makrifat. Dia dilahirkan di desa Kolkosanda, Mesir pada tanggal 27 Ramadan 989 Hijriah, tanggal 12 Juli tahun 1493 Masehi. Tanbihul Mukhtarin mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa meneladani ajaran Rasulullah dan para sahabat, dan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa tasawuf adalah ajaran yang sesuai dengan Quran dan hadits. Jika kita membaca kitab ini secara keseluruhan akan merasa puas, melihat langsung kiprah para ulama, salaf dalam menyikapi kehidupan dan menghabiskan waktu panjang. Kitab Tanbihul Mukhtarin ini diajarkan oleh Abah Guru sekumpul di majelis beliau, dan inilah rekaman pengajian beliau. Kami mengaku tidak ada mempunyai ilmu sedikit pun. Illa ma'allamtana katrika qadar engkau yang memberikan ilmu kepada kami. Maka ilmu yang ada di daya kami ini adalah bagian daripada ilmu engkau. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau sangat alim, lagi bijaksana, tidak ada sesuatu pekerjaan engkau melainkan ada mengandung hikmah kebaikannya. Wabahdu kemudian daripada itu, pada makanan akan datang ini, kitabun adalah tulisan nafisun yang digemari di dalamnya. Shaghirul hajmi, kecil benar jismnya, kabirul qadri, besar benar isinya. Dominat jumlatun sholihatun, mengumpul akan dia, mengandung akan dia, bisa oleh jumlah daripada yang bagus-bagus. Mimma kana alaihi salafus sholih, daripada sesuatu yang di atas sesuatu itu orang-orang salaf yang sholih, orang-orang dahulu yang sholih. Min sifat mu'amalatihim ma'allahi ta'ala wa ma'akhalqih, itu daripada sifat-sifat bermuamalah mereka itu orang saleh dengan Allah Tuhannya dan dengan makhluk-makhluk Allah. Kitab ini mengandung akhlak. Bagaimana orang-orang dahulu yang saleh-saleh, orang-orang yang sukses di dalam apa pekerjaan mereka, orang-orang yang berhasil baik atas apa pekerjaan mereka. Baik mereka itu sukses beribadah kepada Allah, demikian sukses pula menghadapi makhluk-makhluk ini sehingga habis umur mereka. Yang di dalam Al-Quran itu, duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka itu selalu ditimpa oleh kemunduran dan kehinaan, kerendahan dan kekurangan, karena mereka itu tidak berhubungan dengan Allah dan tidak berhubungan dengan makhluk Allah.
Kita hendak berhubung dengan Allah kada bisa. Kita hendak berhubung dengan makhluk kada bisa. Kalau tidak ada orang dahulu kala mencontoh teladankan kepada kita. Maka bagaimanakah orang dahulu sebagai contoh teladan yang diikut oleh kita sekarang ini, supaya kita jangan sampai beribat alaihim billah supaya kita di mana berada tetap terhormat, baik kita berada di rumah maupun berada di tanah maupun berada kita itu di dalam kubur ataupun berada di padang mahsyar sampai berada di maq'ad sidqin inda malikin muqtadir, tetap kita itu a'launa tinggi, jangan ke bawah. Ini contoh teladan kita ini. Wa harratuhu 'ala al-kitabi wa sunnati tahsilat dhahabi wal jauhari, dan aku ambil intisari wa harratuhu, dan aku bersihkan akan dia, atau aku ambil intisarinya, atau aku bersihkan akan dia kitab ini. Alal kitab wa sunnah, mengambil Quran dan hadis. Jadi akhlakul karimah yang di dalam kitab ini dipetik daripada Quran dan hadis, dikeluarkan daripada Quran dan hadis. Jadi barang siapa mengamalkan akan akhlakul karimah yang di kitab ini, maka sama lawan mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW akhlaknya itu adalah Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah, karena khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa yang bagus di Quran itu dilaksanakan, apa yang tidak bagus dijauhi Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah dipuji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu di atas perangai yang mulia, yang besar. Jadi Rasulullah SAW itu dipuji akhlaknya. Maka apakah akhlak-akhlak di Quran itu dan di hadis itu? Ini di kitab sini kebahagiaannya ada di kitab dibuat sini. Aku jadi nabi yang membersihkan itu, tahrirat tahap sebagaimana aku membersihkan emas daripada kotor-kotorannya, wajah para membersihkan di jauhan para mata, membuang itu segala macam yang kada artinya yang di dalam kitab ini bagus-bagus pembinaan akhlaknya itu. Jadi kita sekarang ini adalah membina akhlak yang murni. Kita membina mental tertuil supaya kita bagus temannya, supaya menjadi orang yang terpuji, menjadi orang yang terhormat, mulai kita di dunia sampai kepada kita di akhirat. Jangan hanya kita mulia terpuji di dunia saja, tapi kita kalau sudah mati tak ada guna lagi. Atau kita sudah mati hanya berguna lagi hidup sampai ini tak ada guna. Jangan, supaya di dunia berguna, di akhirat di dunia apa guna juga, ini kita punya yang menunjukinya. Lah ini pembinaan akhlak ngarannya kita ini. Kalau keluar dari Al-Quran, jadi barang siapa menantang akan akhlak yang akan datang, maka sama dengan menantang sebahagian Quran dan hadis. Na'udzubillah min dzalik. Maka barang siapa mengamalkan, menerima dengan ridho, dengan menjunjung akan segala akhlak yang akan datang, maka orang itu mengamalkan Quran dan hadis. Wadhalika bermula tahrir tadi bihasabi fahimi halat tahrir, sekadar aku mempaham Quran dan hadis. Waktu aku menyusun kitab ini, mengambil Quran dan hadis, sekadar paham aku. Bahwa maka dia kitab ini kal kitabil musamma minhaja Imam Nawawi fiqh, sama lawan kitab yang dinamakan minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu semuanya fiqh minhaj itu adalah tahrir daripada Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis itu ditahrir oleh Imam Nawawi di masalah bidang fikih, maka aku mentahrir akan Quran dan hadis itu di bidang akhlak. Jadi inilah dakwah yang isinya adalah akhlak. Karena Quran itu mengandung seluruh bidang. Kalau kita hendak mengambil akhlak, nah ini ayat-ayat. Hadis, ini hadis. Kalau hendak mengambil hukum fikih, ini ayat-ayat. Ini hadisnya. Kalau hendak bicara tauhid, ini ayat-ayat. Ini hadisnya. Dikumpul-kumpul oleh orang yang dibagi-bagi oleh Ta'ala maka itu bahagia. Apa pertama anna ulama al-ahli yuqtuna an-nasa bima fihi wa ma hawadna tarjihati, kadzalika ulama usufiyyati radhiyallahu anhum yuqtuna bima fi hadzal kitab min an-nuqul al-muharrarat al-jayyidati.
Maka sebagaimana bahwasanya ulama-ulama setiap masa mereka itu selalu memberi fatwa akan masyarakatnya dengan sesuatu yang di dalam kitabnya itu. Tiap-tiap ulama mengarang kitab itu isinya untuk memberikan nasihat kawan orang yang di masanya. Wa ma hawa, dan sesuatu hawa yang mengandung ia kitab minat tarjiyat daripada kata-kata yang dilebihkan. Kadang seperti demikian ulama usufiyah, ulama akhlak radhiyallahu anhum. Ulama usufiyah maksudnya ulama akhlak, karena tasawuf itu sebenarnya adalah akhlak. Bagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Asfiyah, inna tasawufa kullahu lahu al-akhlaq. Semuanya tasawuf itu semuanya adalah akhlak. Karena orang alim standar akhlak maka kurang sempurna. Kalau orang berakhlak tapi kada alim, mustahil. Karena setiap orang berakhlak pasti berilmu, tapi kada semua orang berilmu punya akhlak. Oleh sebab itu Rasulullah disebut dalam Quran, bagaimana ayat yang dari wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bukanlah ala ilmin 'azim, tetapi ala khuluqin 'azim. Walaupun bukan Rasulullah itu baik, tapi tidak disebutkan wa innaka la'ala wajhin 'azim. Kada wajhin hasan. Walaupun Rasulullah keturunannya mulia tidak disebut wa innaka la'ala nasabin syarif tidak, tapi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka sangat berbahagialah kita sekalian kaum muslimin dengan adanya kitab yang sekarang di hadapan kita. Yang kita damari, kita baca, kita lihat, kita perhatikan bersama-sama. Alhamdulillah. Walaupun kitab ini menurut kabar di Jakarta tidak dicetak, tapi alhamdulillah kita dicetakkan dalam 1000 biji. Alhamdulillah. Gratis dia menerima. Jadi insyaallah ta'ala kalau sudah kita selesai membaca kitab Imam Ghazali, masuk kepada kitab karangan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semoga kita mendapatkan barokah daripada orang-orang yang diberikan Allah barokah, dan mudah-mudahan hati kita ditambah Allah cinta, mahabbah, ta'alluq kepada orang-orang saleh, sehingga kita termasuk dalam hadis Nabi almarhum aman ahad, atau orang itu serta orang yang dicintai hatinya. Sekali lagi kita mengharap mudah-mudahan Allah menambah kecintaan hati kita kepada orang-orang saleh. Semoga kita dikumpulkan Allah dengan orang saleh. Kalau kita memandang amal, ilmu, ibadah kita jauh, kita tidak ada jalan kecuali mengambil berkat mereka itu, mengambil syafaat mereka itu. Tetapi kalau kita betul-betul hendak dapat syafaat berkat mereka, maka tidak ada jalan kecuali kita jangan mengiktiraf apa-apa perbuatan perkataan mereka. Bahkan kita terimalah, kita cintailah. Maka sebelum kita mendengarkan kitab ini, maka lebih dulu bersihkanlah dada dan hati kita daripada iktiraf, daripada menantang. Karena kalau kita belum bersih hati daripada iktiraf menantang, maka kita akan tidak dapat berkatnya kitab ini. Walaupun nantinya bertentangan lawan pekerjaan kita, apa-apa nasihat dan sehat akan ini, maka kita bakalah aja sudah. Baik urus orang nama nasihati, karena kita ini kalau tidak ada orang nama nasihati, maka sama lawan orang agama tidak ada mempunyai qaid, atau sama lawan orang kabur mata kalau disika kaca mata. Maka untunglah orang kabur mata selama masih ada dokter mata. Kayak orang berbidat tidak pinabalain hari ini. Parat pada lainnya awak pada nyamannya. Pikiran pada nyamannya kalau apa ini? Ini kadar ulama Sufiyah radhiyallahu yu'tuna bima fi hadzal kitab minan nuqulil muharraratil jayyidah. Seperti demikianlah ulama-ulama akhlak, ulama-ulama mental tertentu, mereka itu radhiyallahu anhum selalu memberikan fatwa akan orang-orang masa zaman mereka. Apa fatwanya? Yaitu dengan isi kitab ini. Minan nuqul daripada perkataan yang diambil al-muharrarat yang sudah dibersihkan, al-jayyidah yang sudah dijamin bagusnya. Fa inni sayyatu akhlaqahu bi af'ali salafil salih min as-sahabah wa tabi'in wal ulama al-amilin radhiyallahu anhum ajma'in. Karena bahwasanya aku, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku telah memperkokoh, aku
akan akhlak-akhlak yang di dalam kitab ini dengan perbuatan-perbuatan orang-orang saleh yang dahulu kala dari sahabat Nabi dan tabi'in dan ulama ilmu radhiyallahu. Bukan aku mengarang kitab ini, saya pendapatku sendiri saja. Aku sudah melihat kayak mata sahabat, kayak mata tabi'in, kayak mata ulama. Karena orang itulah yang disebutkan Nabi dalam hadis khairukum qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik kamu, seutuh-utuh manusia, yaitu manusia yang di zaman aku. Kamu dia, orang yang mengiringi mereka. Kamu dia, orang yang mengiringi akan mereka. Atau dalam Quran itu apa di dalam Quran apa lagi? Itu ayat Qurannya. Wassariqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ini wabima manallah selain daripada akhlak sahabat dan tabi'in ulama aminin yang aku buat di sini, dan ada lagi akhlak yang diberi Allah kepada aku, yang aku awam memakainya dengan izin Allah. Aku buat di sini. Artinya bukan akhlak di diri orang aja, akhlak di diri aku pun yang aku diberi Tuhan aku mengesahkan juga di sini. Oh, kenapa dia mengesahkan akhlak yang di dalam kitab ini? Wah, aku mengesahkan di sini. Pertama karena merasa syukur kepada Allah Taala dan melaksanakan firman Allah wa amma bi ni'mati fahaddits, dan melaksanakan para syukur nikmat Allah yang an'amtu alaikum. Dan karena aku mengharapkan akan saudara-saudara penuh di belakang atau yang sejaman supaya mereka itu kawal juga menurutnya. Karena aku pada hendak masuk surga selamunan, aku hendak pada sama-sama. Ini caranya Sidin ini membuat tadi akhlak yang digawi-gawi. Wa bima manallahu ta'ala alayya ittakhallaq bihi awa ila dukhuli fi darbi mahabbatil qaum. Tetapi aku dapat akhlak yang bagus itu yang diberi Tuhan itu tadi adalah di dalam permulaan aku mencintai akan orang-orang ahli akhlak. Sebelum aku memperhatikan mencintai kepada orang soleh, maka aku pada awal melaksanakan akhlak yang soleh. Jadi aku memandahkan di dalam kitab ini. Aku nang jadi kawa berakhlak baik karena aku ada mempunyai modal di hati, yaitu cinta lawan orang yang akhlaknya baik. Jikalau aku mengiktiraf menentang memusuhi, akan orang memberitahu tidak akan aku dapat akhlak yang baik. Itulah perhatikan begitu. Jadi kalau kita sekarang mau akhlak baik, mau meningkat baik, mau dapat kemuliaan dunia akhirat, maka kita cintalah dulu orang-orang yang baik itu. Insya Allah lagi akan dapat kita tinggal digital menurut jejak langkah mereka. Karena menurut kebiasaan tradisional, bahwasanya tiap-tiap orang menurut pasti cinta kepada yang diturutnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, itu kata seorang perempuan Rabi'atul Adawiyah. Para hadirin yang berbahagia, khawfan hayya'ula ba'dul mutahannikin kaifa ya'muna fulanun bitakhalluqi bi akhlaqil qaum wa huwa nafsuhu lam yaqdir ala akhlaq. Aku membuat akhlak yang aku pakai dibuat di kitab sini. Di antaranya aku takut kalau ada kata-kata timbul daripada bahagia orang yang mutahannikin, yakni at-talibina zallati, orang yang mencari-cari kesalahan itu. Kalau ada orang yang ketujuh mencari kesalahan itu, melihat kitab karanganku ini, lalu beliau berkata, ujar beliau, bagaimana Syekh Abdul Wahab Sa'rani menyuruh kita di kitabnya dengan meraja akhlak ini pada hadirin sendiri dalam menggawinya. Jadi oleh sebab itulah supaya orang tidak diberikan kesempatan untuk menyambat aku buat inilah yang aku pakai akhlaknya, supaya orang jangan lagi menuduh aku menyuruh orang tapi aku pada menggawinya. Artinya aku menggawi yang sebelum aku menyuruh orang. Ya kalau aku menyuruh orang kena begini, aku sudah terpaksa aku ucapkan, aku sudah menggawi. Ya kalau tidak patut tunjukkan menyambat aku menggawi itu. Cuma kira orang yang menyambat kenapa? Dia menyuruhnya ke dalam keadaan gawe, lalu dibuat-buat. Nah itu selain daripada itu tadi sama binyaman kepada hati tadi, ini khawfan tadi. Kali dari maka karena aku khauf tadi, karena itu maka aku terang-terangan
bikadirin minal akhlak, dengan mengunyah segala akhlak yang banyak. Allati manallahu ta'ala alayya duna akrami. Akhlak itu paling banyak. Allah menganugerahkan ke awakku sehingga aku awal melaksanakannya. Duna akrami, tapi orang terkadang non dia di zaman itu kasihan ketinggalan, kadang awal melaksanakannya. Jadi bukan aku ini kepada hebat, bukan aku menghina orang sejaman, tidak. Aku ini takut kalau tidak ditambah orang mengucapkan kata menggawi. Bukan aku menghina lawan kawan-kawan kada. Lalu aku berkata di kauli, wa hadza khulqun gharibun lam ajid man takhallaqa bihi fi hadzal zaman ghairi. Karena di kitab sini aku sebut bermula akhlak ini gharibun sudah tidak diperhatikan lagi. Aku kadang melihat orang-orang yang di zaman aku memakainya selain daripada aku. Bukan aku sombong, tapi aku hanya tahadus bil ni'mah. Nah itu banyak aja tambihan namanya. Tambihan istami'in. Aku menjaga akan bagi si pendengar ala taqalluqi bi, bahwa aku sudah memakai. Wa annani ma da'utuhum illa taqalluqa bihi hatta ila taqalluqa bihi illa ba'da taqalluqi bihi. Dan aku kahada berdakwah pada manusia-manusia supaya memakai akhlak itu sesudah aku memakai dulu. Jangan dianggap aku menyuruh orang berdakwah tapi aku belum lagi menggawi. Jadi ini pada aku buat aku sudah menggawi. Jadi kan urut jelas. Dan kalau aku katakan di sini dikit banaknya orang yang menggawi di zamanku atau tidak ada lagi zaman orang yang memakai ini. Itu maksudnya bukan aku menghina dari orang kada, supaya ikan artinya memperhatikan. Itu ini sudah akhlak yang baik ini diperhatikan. Mengertilah. Kalau umpama obat, ada obat memanjur, di rumah, maka terpaksa aku mengatakan ini obat yang memanjur, aku sudah memakannya dan aku merasa juga. Tapi orang sekarang kenapa harus diperhatikannya? Jadi supaya yang lain juga selalu memperhatikan dalam obat itu. Ada aja para kajian yang kisahnya. Walaula dzalika lakana al-aula bina katma dzalika al-ikhwan. Ya kata lantaran nama tadi, lantaran takutan kalau daripada orang aku ini menyuruh pada memakai, atau lantaran orang artinya kalau tidak diperhatikan mana, ya kayak kata-kata itu harus senang pastinya lagi aku ini menyembunyikan aja. Kalau tak kuya. Tapi lantaran tadi terlihat. Nah itu mana aku menggawi ini, aku menguliah akhlak yang baik yang aku gawi ini, bukan aku aja, ada di kawan awal pun ada juga kita itu. Nah itu pada kiasi amalina, bagaimana amal-amalku pulang Allah lam nara man yakunu iktidabina biha. Dan bagaimana amalku pulang yang aku pada melihat artinya akan orang menuntut mengikut dengan dia adanya. Illa faridata fi izharil amal illa li'adain, karena tidak ada faedah lamun kita menggahirkan amal atau menggahirkan akhlak kaca saja ada faedah dua. Apabila enam bulan ini tidak ada, percuma kita menggahirkan amal, percuma kita menggahirkan akhlak, atau rusak atau tidak diperintah. Ada pun kita diperintah menggahirkan amal, diperintah menggahirkan akhlak yang baik karena sesuatu lain tidak. Pertama, imma liyaqtaliyan nasu bil abdi fiha wa imma liyudhiraha min babi syukrillahi ta'ala la ghairu. Yang pertama supaya manusia bisa mengikutinya. Amun kada dipanggil, orang kada tahu. Orang kada tahu, jadi terpaksa ditakwakan. Nah, padahal menahwakan itu asalnya pada diri, termasuk riya, tapi bukan riya menahwakan ini. Ini disuruh karena supaya orang mengikuti. Sebab itulah orang ulama itu bisa berbicara lawan muridnya. Aku sekolah pada hari ini. Aku bermutalaah sekian malam. Aku berhari mengaji sekian bulan. Aku supaya murid ini mengikut. Boleh membacakan amal, boleh membacakan akhlak untuk diikuti. Kata-katalah lawan hukum. Baik hukum Allah Ta'ala, hukum artinya terhadapkan itu kata-katalah. Atau yang kedua, kenapa jadi membicarakan? Padahal orang pada kawan merujur, orang pada kawan memakainya, tapi orang pada kepaketan karena semata-mata melaksanakan kewajiban lain syakartum lazidanyakum. Syukur kepada Allah wa ala binikmati rabbika fahadith. Sudah tahu aja yang didukan kepada kawajiban menurut bahkan apa baca saja para namanya kuriban raja lain daripada dua macam itu, maka
kada boleh kita menjadikan nama, kada boleh kita menggolirakan akhlak. Nah itu kan. Wa ka'anna lisana hali yaqul kulli muta'annidin qul ya akhi fi akhlaqi wa ma wajadtani ya akhi mutakalliqan bi fatakallaq bi wa ma baqiya laka usul. Seakan-akan aku itu berkata bagi orang-orang yang mencari-cari kesalahan, wahai saudara seagama, kita melihat akhlak diriku. Apabila aku ini memakai lawan akhlak yang aku tanda di kitab ini, maka ikan turutilah. Tidak ada lagi bagi engkau alasan untuk menyambat aku. Ya kan katanya orang tadi menyambat. Kenapa beliau menyuruh tapi beliau tidak memakai? Kalau sudah aku berbicara, nah inilah apa yang pun. Kan ikan kada kawal, madakan aku kada memakai, tinggal ikan lagi menurut katanya. Aku menyuruh turutilah, aku sudah menggali. Mengerti lah. Aku sudah menggali. Di antara akhlaknya Sayyidina Abdullah Syahrani Sidin ada mempunyai anak beberapa, antaranya ada ngarannya Abdurrahman. Maka hati Sidin ada sedikit terganggu karena melihat keadaan Abdurrahman pada mengumumkan mengaji, sedangkan orang-orang jauh-jauhan nang parang-parah pertanyaan mengaji, anak seorang sendiri kenapa pada mengumumkan mengaji. Maka aku bikin sakit hati. Pada waktu malam tengah malam aku memikirkan anakku ini, datang suara ada dilihat tulangnya, ujar suara, serahkan anak engkau kepada aku. Maka aku takwid kepada Allah, ya Rabbi ya Tuhanku, Abdurrahman ini anakku pada badannya, makhluk engkau pada hakikatnya. Aku serahkanlah urusannya kepada engkau. Niatkanku supaya ia ini menjadi dua orang yang alim, karena kalau menjadi orang yang alim bisa takut kepada engkau. Kalau ada alim bisa takut wani lawan engkau, maka rugi dengan dirinya. Maka ya Allah, aku serahkanlah Abdurrahman kepada engkau. Maka sesudah itu aku guring. Besokannya aku bangun, lalu sekalinya majelis ta'limku sudah bersih, dan kemudian kitab-kitab sudah bersusun. Kulihat mana Abdurrahman ada dalam ini keguringan, yang sudah guring ini kadang-kadang terdedak di tanah kadada. Sekali kulihat ibu duduk mengikuti kitab-kitab belum kawan-kawan yang datang. Siapa yang buka jendela? Abdurrahman. Siapa tukang urai kitab? Abdurrahman. Siapa tukang sesapu? Abdurrahman. Ini balikan aku menyerahkan tangan malam Abdurrahman kepada Allah. Maka apa yang aku maksudkan lebih daripada itu. Nangku maksudkan punya untuk mengaji, sekalinya menjadi pembantu majelis, menyapu mulai tikar membuka jendela pertanyaannya. Maka itu Abdurrahman mengaji beberapa hari, maka ilmunya lebih daripada awalnya mengaji pada puluhan tahun. Nah inilah akhlak aku terhadap mengadu anak aku serahkan kepada Allah. Bukan aku mengurus anak dengan nafsu, bukan aku mengurus anak dengan kepintaran kok, tapi aku mengurus dengan Allah. Aku serahkan kepada Allah. Maka wahai saudara-saudaraku sekalian, hendaklah kita mengurus anak buah engkau yang sudah di luar utak, hendaklah tangan malam bangun, doakan serahkan kepada Allah dengan menangis dan sebagainya. Bagaimana orang lama sudah di lautan dari menyerahkan anak kepada Allah Ta'ala. Jangan menyerahkan anak kepada makhluk. Kalau menyerahkan anak kepada makhluk, Masya Allah, sama ya. Ada dengan zaman dahulu pinggiran, bukan orang dahulu salah kala, tapi pinggirannya. Itu Nabi Allah Musa menyerahkan rakyatnya, dan Nabi Allah Harun sekalinya terjadilah itu menyembahkan apa? Anak sapi. Artinya kita berataan janganlah menyerahkan hati kepada hanya makhluk, hendaklah menyerahkan hati kepada Allah, anak kita, diri kita dan lainnya. Apalagi orang-orang di bawah wilayah kita. Kita sekarang sudah tua, kita sekarang sudah dapat panggilan Azrail akan kembali ke alam bapa, maka janganlah gaya bahwasanya orang yang akan ditinggalkan itu tetap marhum bila tidak Allah Ta'ala rahmat, tidak ada berkat. Asa kita serahkan kepada Allah. Waktu kita ada sudah kita ada, tetap serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara-cara menyerahkan anak selamat. Jangan sampai kita menyerahkan kepada seorang yang mati, yang garing dan macam-macam juga. Karena itu Rasulullah SAW itu menyerahkan umat kepada Allah. Di waktu Sidin hendak bati tiba naik ke atas apa borak, dan demikian juga Sidin hendak akhir umur. Didengarkan oleh istrinya yang tercinta, yang Aisyah radhiyallahu anha, umat.
Kemudian sesudah Demikianlah pengajian kitab Tambihul Mukhtarin oleh Abah Guru Sekumpul. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.